Sahabat Rema yang dikasih Tuhan, hari ini Selasa 5 Maret 2024. Renungan akan diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35 dengan tema belajar mengampuni. Sahabat Rema yang dikasih Tuhan, perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus diawali dari pertanyaan Petrus. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah?" Pertanyaan Petrus. Dan Yesus menjawab, "Bukan sampai 7 kali, tetapi sampai 70 kali 7 kali." Ketika merenungkan sabda Tuhan ini, saya berpikir mengapa sabda Tuhan tentang pengampunan begitu memaksa. Baik sabda yang kita dengarkan maupun di teks-teks yang lain, sabda Tuhan tentang pengampunan seperti memaksa kita harus mengampuni. Sabda Tuhan seperti tidak mempedulikan kita yang sakit hati, kita yang terluka karena perbuatan orang lain. Bahkan dalam sabda tadi dikatakan, "Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati." Bahkan Tuhan tidak mengampuni dosa kita jika kita tidak mau mengampuni. Sebab Tuhan seperti memaksa kita bahwa mengampuni itu suatu keharusan. Apa alasan Tuhan begitu memaksa kita untuk mengampuni? Sahabat Rema yang dikasih Tuhan, saya menemukan beberapa hal pokok pengajaran Tuhan. Dari ayat 33 dikatakan begini, "Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Kalau kita sadari dalam kehidupan kita sudah berbuat salah, kita sudah berbuat dosa kepada Tuhan. Entah berapa kali kita melukai hati Tuhan dengan kesalahan-kesalahan, dengan dosa-dosa kita. Mungkin bukan hanya ratusan kali tapi ribuan kali, dan Tuhan mengampuni kita. Oleh karena itu kita juga diajak belajar untuk mengampuni. Mungkin anggota keluarga, saudara-saudari kita, siapapun yang melukai hati kita, yang mungkin baru 1 kali, 2 kali, 10 kali. Kita belajar mengampuni karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni begitu banyak kesalahan dan dosa-dosa kita. Dasar yang kedua, karena Tuhan mau membebaskan kita dari belenggu kebencian. Kita seringkali berpikir, merasa puas kalau kita bisa dendam. Kita merasa puas kalau kita bisa sakit hati kepada orang yang sudah melukai kita. Kita lupa, jangan-jangan orang yang telah melukai kita, mereka tidak peduli kalau kita sakit hati, mereka tidak peduli kalau kita begitu dendam, mereka tidak peduli kalau kita begitu marah. Maka ketika kita menyimpan dendam, kita menyimpan kemarahan, kita menyimpan sakit hati, bukan orang itu yang disakiti, tetapi sebetulnya kita sedang menyakiti diri sendiri. Sakit hati, dendam, kemarahan menggerogoti kehidupan kita setiap hari. Dan Tuhan ingin membebaskan kita dari semuanya itu. Maka ada orang mengatakan, dendam, kemarahan, sakit hati itu seperti minum racun, tetapi berharap orang lain yang mati. Sahabat Rema yang dikasih Tuhan, sabda Tuhan tentang pengampunan memang tidak mudah untuk kita lakukan, tetapi kita perlu berproses untuk melakukannya. Tentu bukan dengan terpaksa, tetapi dengan kerelaan, dengan kesadaran bahwa Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kesalahan dosa-dosaku. Maka aku juga belajar untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepadaku. Yang kedua, mari kita bebaskan diri kita dari belenggu kemarahan, dendam, sakit hati, supaya kita memiliki damai sejahtera. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita sekalian, komunitas, keluarga kita masing-masing, hidup kita hari ini senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.